Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله وهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun, para guru, para kiai, wabil khusus kepada guru kita al-mukarram wal-muhtaram ad-da'i ilallah Bapak Ki Haji Zainal Arifin. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, tambah berkah, dan kita bisa melaksanakan ajarannya, ilmunya, sehingga kita bisa selamat dunia dan akhirat. Amin. Al-Mukarram wal-Muhtaram Bapak Ki Haji Dadang Mukhtar Hadi, ta'ala Allah bitul hayati wa nafa'ana bihi wa bi'alumi. Al-Mukarram wal-Muhtaram guru kita, Kiai muda, Ustaz Kiai Naim Mukhtar, mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, tambah berkah. Semua santri-santrinya diberikan oleh Allah ilmu-ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Ustaz Gurjan, alhamdulillah ya. Kumpul semua nih. Ustaz Zainal Arifin mana lagi? Satu ya, Zainal Arif. Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Cilok ya. Tanya sendiri dah, gimana tuh riwayat Cilok, kenapa dipanggil Cilok ya. Oh gitu, masih kecil udah bawa golok. Masya Allah ya, kita doain dah semua guru-guru kita ya. Ustadz Haji siapa lagi, Indra Cahyadi, Ustadz Indra Cahyadi ya, merangkap ya, ulama Umaro campur jadi satu ya. Banyak yang campur-campur ini ya, sebetulnya kalau disebutin ya. Ustadz Haji Sriono Ustadz juga RT Ustadz RT Haji campur. Para jamaah sekalian yang semuanya mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga pada saat ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan semua amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi wa bi ulumi bid-darain amin. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta
wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun wa fi ba'din nusakh hasanun sahih. Dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Artinya hapuskanlah keburukan itu dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kita manusia ini pasti punya kesalahan, punya dosa, gak ada yang suci, kita pasti banyak kesalahan. Ya. Tapi bukan berarti kesalahan itu kita biarkan begitu aja. Hendaknya kita berusaha untuk melakukan banyak kebaikan-kebaikan yang bisa menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Ya. Karena dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajiban, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat Allah, di antara sifat Allah itu ada sifat sabur. Allah itu maha sabar. Allah maha sabar. Ya. Kalau mau langsung dikasih sanksi hukum, udah mati kita semua. Karena dosa kita banyak. Kalau langsung dihukum, kita berbuat kesalahan, sekali melakukan kesalahan benjol di muka kita. Lah, kalau sehari 100 kesalahan kita lakukan, 100 dosa, nggak karuan tampang gitu udah. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha sabar. Di antara sifat Allah adalah as-sabur. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menunggu taubatnya seorang hamba daripada dosa-dosanya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang at-tawwabin, yaitu tathhirul qalbi anil dzunub, membersihkan hati daripada dosa dengan kita banyak beristighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yuhibbul mutatahhirin, menyukai orang-orang yang mutatahhirin, yaitu tathhirul badan anil hadas wal khabath, membersihkan badan kita, tubuh kita dari hadas dan najis. Ya. Sebab kalau kita nggak bersihin badan kita, kagak mau mandi misalnya, kagak mau mandi, nggak mau bersihin, nggak mau wudu, itu auranya beda. Orang yang kagak mau mandi, kagak mau wudu, senang setan senang. Tapi kalau kita mandi, kita wudu, tatayyub, pakai wangi-wangian sunnah, insya Allah yang dekat malaikat, bukan syaitan. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha, iringilah perbuatan jelek itu dengan perbuatan yang baik yang menghapuskannya, yaitu menghapuskan kejelekan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Dengan akhlak yang baik. Apa itu akhlak?
menurut Syekh Khudari baik bahwa akhlak adalah ahwalun lin nafsi da'iyatul laha ila af'aliha min ghairi fikrin wa ruwiyatin. Keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa pertimbangan pemikiran. Jadi akhlak itu sedianya spontanitas. Kita lihat kadang-kadang anak-anak ya, ada yang iseng aja tangannya, temennya dikeplak begitu ya. Itu kalau jadi karakter sampai dewasa repot juga ya. Jadi dia seperti ada yang ya mendorong jadi hobinya gitu. Itu akhlak itu timbul dari ya karakter yang memang dari kecil begitu. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang diantaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak yang baik yang diajarkan para nabi dan rasul dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, sehingga ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah, ada akhlak yang mulia atau akhlakul mahmudah, al-karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, ada akhlakul mazmumah yang tercela. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia itu dengan pergaulan dengan akhlak yang baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Ini hadis yang ke 28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Baik. Kenapa akhlak itu sangat ditekankan? Di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan Asqalu ma yudha'u fil mizan husnul khuluq. Yang paling memberatkan timbangan kebaikan itu adalah baiknya akhlak. Ya. Maka selagi kita masih punya 3 hal, insya Allah di mana-mana kita akan gampang. Hidup itu gak sulit. Pertama pengetahuan, itu kita punya ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang kedua keterampilan, harus punya semacam keahlian, ya, punya talenta. Orang kalau punya keahlian, ya keahlian apa aja yang bisa menghasilkan uang, penting halal. Mau nyablon ke, mau ngapain ya gitu ya, itu kan nggak sembarangan ya, nggak sembarangan main nyemprot aja gitu ya enggak. Segala keahlian, keterampilan macam-macam ya, itu penting karena setiap orang itu potensinya beda-beda ya. Itu akan membuahkan hasil yang banyak buat keterampilan. Yang ketiga harus punya attitude atau akhlak, adab. 3 ini kita punya, insya Allah kehidupan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, pengetahuan, baik itu pengetahuan agama ataupun pengetahuan umum yang lain. Kemudian keterampilan, keahlian kita ya, punya skill, potensinya sangat besar ya. Nggak setiap orang mampu melakukan suatu pekerjaan kalau dia nggak benar-benar punya skill ya, ya keterampilan. Yang ketiga adalah mempunyai akhlak, yaitu akhlak yang baik. Insya Allah dengan 3 bekal ini
cukup. Apalagi alhamdulillah ada wadah seperti ini, kita bisa ngaji, kita bisa ketemu para alim ulama, tokoh masyarakat dan lain sebagainya, sehingga kehidupan di dalam bermasyarakat kita ini ya itu gampang jadinya. Ya, ada permasalahan ya di rumah misalnya listrik dan lain sebagainya, ada saya mau bagian PLN ini ya, hubungin tuh ya, pasti ini di grup suka nih ya, potensinya beda-beda. Ada ya kita dia ada ya, ada yang baru mau jualan, pamfletnya masih kosong, belum ada tulisannya, hubungin dekor ya, ya hubungin tuh ya langsung pokoknya ya langsung direspon ya, dan lain sebagainya. Itu contoh aja, contoh ya. Jadi segala sesuatu insya Allah dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidup kita dan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar baginya dan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka, tidak diduga. Luar biasa. Yang penting itu ada ilmu, ada keterampilan, ada akhlak yang baik. Ya. Kita lihat dulu itu pesantren Kiai pasti masih ada pohon bambu, pojokan lagi ya pinggir kali. Sekarang udah mantep itu ya, sekarang udah luar biasa ya. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua diberikan ya kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Semuanya kita dilimpahkan rezeki yang banyak, yang berkah, yang bisa membantu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari berbagai macam musibah, dimudahkan untuk bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya duduk lagi ya.